Woi, menggoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Sampes, mangga kalebat, Pak. Masya Allah. Wah, ada tamu nih, dari mana, Pak? Baik, Haji. Oh, Maaf ganggu nih. iya, nggak jadi masalah. Dari mana nih, kabarnya bagaimana? Dari Jakarta. Sehat-sehat aja, alhamdulillah. Haji, mohon maaf nih. Iya, Saya silahkan, mau bantu. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Nah, hari ini saya, Daud sama Ripit ada di satu tempat yang enak banget. Cuacanya dingin. Pokoknya ajib. Itu di Kampung Cikandang, Desa Sukamulya, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru. Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Kleret, Purwakarta, Jawa Barat. Betul. Nah, biasa kita selalu menggobar di program Susu. Nah, nanti di sini kita nih, saya beruntung banget ketemu langsung sama beliau sesepuhnya di sini loh. Dia di putra daerah dan dia tahu banget sejarah tentang Gunung Parang. Di depan saya ini, di depan rumah ini Gunung Parang, ada Gunung Bongkok, ada Gunung Payangan, ada Gunung Managa. Oke? Nah, ini saya perkenalkan dulu, namanya Haji Ridi. Apa kabar, Pak Haji? Iya, alhamdulillah berkah Sehat, banyak, Haji? sehat, alhamdulillah sehat. Pak Haji, saya pengen nanya nih, tapi sebelum nanya, tolong dong ceritain sedikit tentang ya Pak Haji sendirilah, ya kan? Kita pengen tahu dong, kira-kira seperti pengalaman Pak Haji sampai sebagai putra daerah di sini. Silakan, Pak Haji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kebetulan memang saya diberikan nama oleh orang tua saya, yaitu Lili Supardi, ya asli kelahiran Kampung Cikandang, Desa Sukamulya, lahir mah 69, ya 69. Saya masih anak-anak gitu kan, teman tua. Jadi tua itu kadangkala ada tiga nih tua nih ya. Tapi kelihatan muda. Ada yang dituakan, ada yang tua kejemur, ada yang nggak tua umur. Kemudian kalau saya ya itu tua kejemur. Bisa. Gua. Kalau saya Tua tua kejemur kalau saya. Kalau tua Kenapa? banget. Gitu ya, tua kejemur ya seperti itu karena saya memang hidupnya sekarang saya di sawah dan di kebun. Sebelum saya hijrah lagi ke kampung halaman, saya memang dulu tinggal di Depok selama 33 tahun. Ya, kemudian saya disuruh pulang ya pulang. Alhamdulillah saya sekarang sudah istiqomah di Kampung Cikandang ini, di kampung kelahiran saya pribadi. Ya memang cukup nyaman kita yang namanya di kampung sendiri. Tadi sudah dijelaskan situasi dan kondisi di kampung ini, cuacanya pun juga cukup memadai, enak, dingin dan lain sebagainya. Nah itulah Kampung Cikandang gitu ya. Jadi saya merasa terpanggil, kita harus membangun kampungnya sendiri gitu Pak. Ya, asal teman-teman hebat kan Pak Haji ini putra daerah Cikandang. Nanti kita akan tanya lebih detail lagi nih, lebih seru pokoknya. Oke? Nah, mungkin sedikit banyaknya saya pengen lebih tahu lebih detailnya tentang wilayah di sini nih. Mungkin Pak Haji bisa cerita sedikit. Ya saya bercerita apa adanya, saya juga tidak mau samar. Jadi memang Kampung Cikandang ini boleh dikatakan adalah salah satu kampung yang sangat tua atau sangat sepuh. Ya, Kampung Cikandang. Jadi sesuai dengan namanya, jadi Kampung Cikandang, Desa Sukamulya,
itu dikandangi atau dikelilingi oleh gunung-gunung yang samping kanan kiri depan belakang kami ini, belakang kampung ini, yaitu pertama adalah Gunung Parang, kemudian Gunung Bongkok, kemudian Gunung Anaga ada yang di hadapan saya sebelah sini, kemudian ada Gunung Batu yang namanya Gunung Letik. Ya, memang konon katanya dari zaman dulu ya. Jadi Gunung Barang ini kenapa dinamakan Gunung Parang? Ya bukan Gunung Parang ya, Gunung Barang. Gunung Barang. Gunung Barang. Jadi sejenis barang apapun itu adanya di sini. Bahkan ya, bahkan di atas saja itu ada yang namanya makam Allahumma sholli. Ya, di atas saja itu ada pemakaman. Ya, ada pemakaman. Kemudian di Gunung Bongkok pun kalau kita lihat, kalau kita seksama dilihatin itu mukanya pun bagian depan batu yang berdiri di hadapan kita di sana itu ada mirip muka ya, kalau kita amati Gunung Parang pun demikian, ada beberapa wajah yang berbentuk seperti wajah ya. Berbentuk wajah. Nanti kita bisa buktikan, kita bisa lihat. Bahkan di atas Gunung Bongkok pun itu ada telapak kaki ya, bagian kiri yang namanya telapak kaki Abah Jonggrang gitu kan. Telapak kaki Abah Jonggrang gitu. Ada bagian kiri itu adanya batu di Batu Singeluk namanya. Dulu memang kata orang tua itu pernah jatuh, itu batu pernah digulingkan sama ya pengunjung gitu kan, sama pengunjung, kemudian batu itu jatuh di bawah, ternyata ada di atas lagi. Begitu. Oh, berapa ya. Iya, makanya sekarang harus dilestarikan, harus dijaga kebersihannya pun. Memang tangan-tangan jahil sekarang anak-anak gitu kan ya. Kadang-kala suka dicoret-coret, pakai spidol, bahkan pakai paku untuk mengenang bahwa saya pernah berkunjung ke Batu ataupun Gunung Bongkok, itu kan ya semacam kita ke Jabal Rahmah juga kan kadang salah seperti itu, jadi ditulis. Nah di sini sekarang sudah dijaga ketertiban, kebersihan ya, terutama tata cara ataupun tata tertib di Gunung Bongkok maupun di Sasak Panyawangan sudah kita tegaskan masalah tata tertib. Kemudian ada Gunung Parang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada Gunung Anaga. Kenapa dibilang Gunung Anaga? Gunung Anaga itu konon katanya, saya kembalikan lagi ya. Jadi ada salah satu ular, bahkan sekarang sampai tempat turunnya ya ular naga pun ada kampung yang namanya Kampung Anaga. Nah di situ lah ada Mbah Nur Sain. Di situ Mbah Nur Kiai Nur Sain. Kalau boleh tahu Mbah Nur Sain itu siapa itu? Itu kebetulan memang pemuka agama sesepuh yang ada di Kampung Anaga. Ya, Mbah Nur Sain itu makamnya pun petilasan. Kalau itu di situ makam ya ada beberapa gitu ya. Ada yang di Sumedang juga, ada di sini juga gitu kan. Nah itu. Kemudian ada yang namanya Gunung Batu, Gunung Letik di sebelah timur Kampung Cikandang. Kenapa? Ya memang itu batu berdiri satu gitu kan. Nah, itu namanya Gunung Letik, ada Gunung Batu, Gunung Gadung dan lain sebagainya. Memang sesuailah dengan yang namanya sesepuh kita menamakan ini Kampung Cikandang. Begitu Pak. Ya. Nah bro, lihat kita sedikit banyak dikasih gambaran sama Pak Haji Lili tentang Gunung Parang, Gunung Bongkok, Gunung Anaga. Kalau kita lihat di rumah Pak Haji ini di depan sini gunung, sana gunung, kita bikin gunung. Pokoknya daerahnya enak banget gitu. Nah Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang tuh dia di kalau nggak salah di Gunung Bongkok tuh ada 3 makam ya, yang makam keramat. Gunung Barang ya, saya kurang tahu itu. Nah itu maksud saya, bisa nggak sedikit Pak Haji ceritakan itu makamnya siapa sih? Kan kita pengen tahu juga ya, apakah dia salah satu penyebar agama atau apa gitu. Sebelum kita nanti pengen tahu juga tentang Gunung Parang yang wisata sekarang lagi ramai itu ya. Panyawangan. Nah makam itu tuh Pak, saya pengen sedikit banyak tahu apa sih yang sekarang dia banyak diziarahi. Ya, kalau memang makam, memang di situ ada sesepuh ataupun karuhun ataupun leluhur ya, pembuka babad alas Kampung Cikandang dan seterusnya setelah Kampung Cikandang ya, itu ada yang namanya Kipatinggi. Ya, Kipatinggi itu adalah babad alas leluhur Kampung Cikandang.
kemudian ada Mbah Sawiun, Sawiun, ya, kemudian ada Mbah satu lagi ya memang dia selaku yang dituakan untuk menjaga pemakaman di situ adalah Mbah Jilon atau Mbah Janggot, ya Mbah Jilon. Nah itu sekitar tahun berapa? Itu kalau yang pastinya ya untuk tahun ya pastinya ya mungkin saya pun belum ada, ya saya pun belum lahir karena memang itu sesepuh kita sudah mewariskan kepada putra maupun cucu dan anak-anaknya itu ya memang makam itu tahun berapanya ya yang penting nggak tahu, yang penting itu harus dijaga bahwa di situ ada leluhur kita, ada sesepuh kita, ada karuhun kita yang harus setiap kali kita awasi dan kita jaga kelestariannya gitu. Dan itu mungkin salah satu penyebar mungkin agama. Ya, salah satunya memang itu penyebar agama ya Kampung Cikandang dan ke lintas ataupun area radius asal radius Cikandang memang berkiprah kepada Bapak Patinggitan. Berarti ada keturunan-keturunannya yang tinggal di daerah sini. Ya, ada keturunan-keturunannya. Memang kalau ada sebagian, jadi orang Cikandang ini keturunan dari Sukapura. Sukapura adalah Tasikmalaya, tempatnya Mbah Dalem Sawidak. Mbah Dalem Sawidak yang membuat salah satu kampung Tasik itu di situ ada, ya namanya Mbah Ayang Ali Muhammad. Itu panjang ya kalau kita berbicara masalah keturunan atau masalah silsilah, memang kita mayoritas Kampung Cikandang adalah dari Sukapura. Begini Pak Haji, kan kalau saya lihat kan kalau saya menelusuri dari masuk ke Desa Pleret itu kan kita ke Cirata, terus kemudian masuk lagi ke Simpang, itu kan saya lihat banyak sekali ya di sini, maksudnya ya makam-makam yang ada juga saya lihat di daerah Cilacap tuh ada makam Mbah Dalem Balung Nunggal, Mbah Dalem Ganda Soli, terus ada lagi di Mbah Sempur. Jadi kalau saya tuh wilayah ini memang banyak ya gitu. Ya memang kalau untuk wilayah Purwakarta, Jawa Barat adalah berpatokan berkiprah kepada Mama Sempur atau Mama Tubagusyeda. Mama Tubagusyeda itu adalah wasitnya Jawa Barat. Jadi wasitnya Jawa Barat ya itulah Mama Sempur. Mama Tubagus Bakri bin Mama Tubagusyeda. Maaf nih, wasit itu maksudnya apa? Maksudnya wasit itu berarti yang memegang Jawa Barat, Pak. Yang ketentuan Jawa Barat itu adalah beliau. Dari Madura, dari Kalimantan, bahkan dari Timur Tengah pun ke Mama Sempur itu, Pak. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya luar biasa. Memang Mama Sempur ini ya Amat Tubagusyeda ya. Bahkan Al-Bantani pun. Syekh Al-Bantani. Itu sejaman. Ya, sejaman. Termasuk yang di sini makamnya. Ya, bahkan di atas juga ada dari Banten itu Syekh Mustafa. Ya, di Syekh Mustafa tahun 80 ke bawah gitu kan. Bahkan ada yang dari Banten itu datang ke rumah juga ya dari Depok, dia menelusuri Syekh Mustafa. Kebetulan dia juga bertapa di atas Gunung Bongkok, ya beliau menancapkan salah satu pohon sampai sekarang pun itu pohonnya masih hidup dan itu kalau sebagai tanda, sebagai tanda kalau mungkin itu dicabut ya enggak, kita wallahu kalau kita cabut itu pohon ya enggak tahulah seperti apa. Nah, gitu. Nanti yang banyak yang berziarah gitu. Sementara kalau untuk di Gunung Bongkok untuk penziarah yaitu ditutup, ya tidak diperluaskan, ya hanya sekedar orang-orang yang tahu saja. Bahkan konon katanya di saat nanti di Panyawangan juga ada, ya di Panyawangan juga ada, ya ini seperti orang-orang yang tahu saja, gitu kan. Di Batu Dahu itu pernah salah satu kerajaan bertemu di situ, ya mudah-mudahan berita atau cerita ini saya yang salah, ya di situ Eyang Prabu
sama putranya Prabu Kian Santang, disitulah bertemu awal di situ Batu Dahu. Makanya nanti kalau di Batu Dahu ya kita harus inilah gitu ya Pak. Mungkin adab lah. Nanti minta izin juga sama Pak Haji, mungkin nanti bolehkah saya nanti lihat ke sana? Boleh. Ya, Terima kasih banyak. Nah, Pak Haji, ini terus terang kita senang banget nih lihat kisah cerita dari Pak Haji ini. Nah, selain dari makam tadi Pak Haji, kan tadi ada kalau nggak salah tadi Pak Haji kita ada telapak kaki tuh. Iya. Nah, itu telapak kaki apa tuh yang di Gunung Bonggok itu tuh sejarahnya kira-kira sekelumit kisah lah. Yang saya tahu, kalau telapak kaki di atas Gunung Bongkok itu konon katanya ya itu telapak kaki Mbah Jonggrang ya. Ada di atas itu salah satu batu menandakan bahwa Mbah Jonggrang ini pernah memancing ikan ya, yang satu kaki kirinya di Gunung Bongkok tersebut, yang satu di Cilembu, duduknya nggak tahu di Sumedang gitu kan ya. Nah inilah, nah sehingga ada cerita gitu kan, duduknya gitu ya, ada cerita. Jadi dia itu memancing ke Citarum ya, ke Citarum, kemudian kailnya itu nyangkut kepada bambu atau aur ya, bambu aur. Ya, sampai saat ini pun itu si aur tersebut itu rata seperti hal layaknya kena kegaet ataupun ke arit yang namanya kepotong sama pancing. Bahkan jorannya pun itu ditancapkan di atas Gunung Bongkok. Sampai saat ini pun itu ada yang namanya bambu temen namanya kalau di sini Pak. Gitu Pak. Ada sampai saat ini pun masih ada. Bambunya masih ada. Bahkan suka pakai joran anak-anak yang sekarang tuh ngambil bambunya ke atas. Dan katanya juga ada si pancingan tadi ketika melewati kuarin jadi apa dipanggilnya? Iya, aur papa. Pohonnya tuh segitu sampai aja saat ini masih ada. Sampai sekarang ya? Iya, sampai masih rata gitu. Jadi rata. Jadi ada hubungannya nggak sama bendungan Cirata itu? Oh, nggak ada. Kalau itu beda jalur ya, beda jalur. Jadi setiap kali tumbuh rebung ya sesuai dengan goresan kail tadi itu pasti rubuh. Bisa begitu ya? Ya memang itulah. Makanya kehebatan orang-orang dulu gitu kan ya. Jadi apapun kejadian, apapun insiden seperti itu sampai sekarang pun ada tandanya. Iya. Begitu Pak. Enggak masuk akal sehat. Ya memang kalau kita berbicara dengan logika kita nggak nyampe Pak. Tetapi memang real adanya. Memang seperti itu. Kayak tapak, bayangin tapak itu di batu dulu kan keras sekali tuh. Ya kalau mungkin dulu batu empuk katanya sih gitu ya. Dulu di sawah juga ada tapak kaki kiri cuman kecil sih gitu. Ada bagian kiri ya, dulu masuk ya, kaki saya masuk. Sekarang sudah nggak masuk. Mungkin ciut atau bagaimana kita juga nggak tahu itu perkembangan bumi dan lain sebagainya, mungkin itu Pak. Tuh luar biasa kan, brother. Itu baru Gunung Bongkok. Nah sekarang begini Pak Haji ini, kalau Gunung Parang itu kan saya lihat ada kayak kapsul-kapsul di atas lereng-lereng itu penginapan itu. Nah itu mungkin Pak Haji bisa sedikit ceritakan Gunung Parang itu sendiri itu seperti apa sih? Maksudnya ya mungkin ada kaitan mitos cerita-cerita yang tadi Pak Haji bilang tentang Gunung Bongkok sampai sekarang menjadi jadi penginapan wisata itu. Bisa seperti itu gimana tuh? Ya memang kalau Gunung Barang itu banyak yang melirik ya, yang melirik terutama adalah dari pengembang wisata. Kemudian juga di situ ada Mr. Dani dari Bandung itu membuat salah satu penginapan adalah Hotel Gantung. Hotel Gantung ya. Hotel kapsul ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube di Trans 7 sama di Peru kalau nggak salah awalnya. Iya. Peru itu kan kalau nggak salah ketinggiannya cuma 200 sekian meter gitu ya di permukaan. Kalau ini 400, jadi sekarang tertinggi ya ini Gunung Parang. Tertinggi Gunung Parang memang ya, dibuatkanlah rumah gantung. Nah ini alhamdulillah
tamu dari Jakarta pun Banyak ya, angsur banyak gitu kan. Saya dengar atau sampai waiting list. Ya. Kita mau nginep nggak bisa langsung, Pak. Iya. Waiting list. Iya. Oh, gratis juga belum tentu bisa. Cuma kan naiknya harus melalui lereng kan. Ada perata Pak, namanya perata. Jadi Ada si batu itu kita dibor sama pengembang, ya, kemudian dibikin handle, dibikin handle step by step terus ke atas. Ini kita yang mau nginep nih. Iya. Naiknya begitu. Iya. Bukan ada jalanan langsung Nggak kayak ada, gitu. nggak ada. Ada perjuangan. Ya, butuh perjuangan yang sangat ekstra ya. Oh, berarti mungkin mereka-mereka yang gemar hiking paling Iya. senang banget gitu. Iya. Tapi saya lihat, wah enak banget tuh foto di atas kapsulnya tuh. Cobain aja. Ya memang seperti itulah Gunung Barang, dan bahkan di atas aja ada yang namanya pemakaman Di atas Gunung Barang itu Barang ada tempat penjara di atas tuh ada. pemakaman juga. Ya, ada makam satu, ya ada gitu. Itu makam siapa tuh Pak Haji itu? Kalau di situ makamnya yang namanya, kalau kudanya sih seperti suka ada sih. Oh, gitu. Setiap malam Jumat Samprani, ya. Terus kemudian makamnya itu Surya Kencana. Di atas itu ada banyak tamu yang suka berkunjung, banyak yang tamu suka berziarah ke atas, ya, untuk mengenali situs mungkin ya, situs ataupun aset yang ada di Gunung Barang. Nah, kemudian di bawah kaki Gunung Barang pun itu ada pemakaman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Perata 1, Perata 2, dan ada wisata di sana yang sebagian kampung Cisuni itu adalah Badega. Kalau tidak salah itu ya Badega. Ya, Badega. Di situ juga banyak berkunjung para tertinggi dari negara kita juga ada gitu kan. Bahkan di bagian di sini ada Parangbong, ya, ada Parangbong atau Parangbongkok gitu kan, ya. Parangbong, Sasak, Panyawangan. Ya, Panyawangan. Yang waktu itu kalau nggak salah ada pengibaran bendera yang itu di sini bukan ya? Ya, kalau untuk pengibaran bendera waktu 17 Agustus itu adalah di Gunung Bongkok oleh Pataga, Wanadri ya, dari Wanadri. Ya, alhamdulillah mereka juga sangat antusias untuk menjunjung tinggi ataupun mengangkat daripada Kampung Cikandang ini. Iya. Gitu. Nah, tadi kalau yang tadi Pak Haji bilang di sini merupakan kan kalau saya ngeliat ini dari desa yang tadi saya bilang dari Ganda Soli, kemudian Citarum, Warung Jeruk kan juga ada tuh makam yang di sebelah sana katanya, maaf kalau mungkin saya salah, makam di situ ada istri dari Prabu Siliwangi apa katanya. Terus kemudian kan saya bilang ini luar biasa nih wilayah Purwakarta nih, banyak banget yang tempat-tempat yang sebetulnya sejarah-sejarah yang banyak yang nggak tahu juga sih gitu. Makanya dengan istilahnya kita ketemu Pak Haji menerangkan istilahnya ini sebuah masukan yang buat kita mengayat kita kan, gitu. Dan buat tentunya buat teman-teman juga gitu. Nah, ini Pak Haji, kan tadi kan udah Gunung Bongkok, udah kan Gunung Anaga, kemudian Gunung Barang. Terus satu lagi tadi ada Payangan apa? Nah, ada lagi nggak setelah itu tempat lagi yang menurut Pak Haji tempat-tempat model-model yang makam-makam tadi itu ya? Kalau memang makam-makam tadi sudah saya jelaskan dari Kipatinggi. Sudah ada, Bah Nursen juga sudah ada, Bah Jilon juga sudah saya sebutkan satu persatu. Kemudian di Cisarua juga sama, itu adalah ade daripada Kipatinggi, itu ada Bah Dalam juga di Kampung Cisarua. Dan di situ masuk yang mungkin yang dituakan. Ya, sama itu memang semua itu yang dituakan. Ya, adalah Kipatinggi, kemudian di Cisarua itu ada Bah Dalam, ya, Bah Dalam itu Pak, yang sepengetahuan saya. Mungkin sebagai tokoh di sini kan pernah nggak ada merasa terganggu dengan adanya pengusaha-pengusaha atau seperti tadi yang hotel gantung itu atau yang lainnya? Kalau itu semasih itu mereka melakukan ya tata tertib yang sudah diatur oleh kampung itu sendiri, itu sebenarnya enggak jadi masalah. Selama ini tidak ada kondusif aja, fine aja gitu kan. Yang penting mereka ini mematuhi apa yang sudah menjadi tata tertib ya di kampung ini, gitu Pak. Nah tuh.
Bro, teman-teman, kita dapat informasi yang luar biasa kan? Lengkap dah. Ya, jadi nanti kalau teman-teman pengen main ke sini Gunung Parang, mau nginep di Hotel Gantung, kemudian pengen lihat ziarah tentang makam-makam para leluhur yang dulu di sini, ya nanti bisa ke sini main, jangan malu-malu. Nanti kalau perlu tanya sama Pak Haji sesepuhnya di sini, ya kan? Ya, kalau saya ada pertanyaan, silakan teman-teman, jangan malu-malu, ya kan? Komen kan gitu. Nah, mungkin ya Pak Haji terakhir nih ya, pengen minta ya sedikit mungkin saran dan masukan atau sepatah dua patah kata mungkin dari Pak Haji untuk kita nih, para pemuda dan para para milenial, tentang tempat seperti ini yang buat wisata, sejarah dan yang ada di Purwakarta ini gimana tuh? Terima kasih. Ya mungkin saya akan sedikit memberikan masukan kepada bapak-bapak yang dari Jakarta atau tamu dari Jakarta. Ya dimanapun kita berpijak, disitulah kita harus bisa menempatkan sesuai dengan aturan ataupun tata tertib. Dan memang kalau kita yang menjaga siapa lagi, ya para leluhur kita, para karuhun kita yang ada di setiap tempat, ya dari mulai tadi sudah disebutkan dari Cikundul, dari Cirata dan lain sebagainya, bahkan di Cikakakpu juga ada satu, di situ ada Mbah juga ya yang dari kebun bambu itu, di kebun bambu, ya memang siapa lagi yang kita yang menjaga. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari Jakarta yang mau mengangkat tentang hal sejarah Kampung Cikandang. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama teman-teman. Ya. Itu sedikit sekilas tentang Gunung Parang, Gunung Bongkok dan wilayah, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang nanti akan kita telusuri ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Next kita akan bikin lebih dahsyat lagi di Goba Susu, suara sudut. Di satu sudut kita berkumpul bersama, saling menggoba ide. Di sudut ini kau dan aku ceria, tukar pengalaman dan ilmu. Inilah suara, inilah suara, inilah suara.